Nah, di sini saya akan rollback sedikit sebelum saya memulai karir di bidang BUMN ini selama 6 tahun terakhir. Saya berasal dari sebuah kabupaten yang cukup mungkin banyak orang Indonesia tidak mengetahuinya, yaitu kabupaten yang dinamakan Tulung Agung, yang berada di Provinsi Jawa Timur, yang paling kabupaten yang paling selatan sendiri. Nah, di situ saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, tapi 2 bersaudara itu saya berbeda ayah sih. Itu merupakan cerita yang sangat panjang sekali. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan ceritakan. Nah, di sini sebenarnya yang saya kemukakan adalah bahwa saya berterima kasih pada diri saya sendiri. Sekitar 6 tahun, mungkin sekitar tahun 2007, itu berarti sekitar 13 tahun yang lalu, saya merupakan tipikal orang yang tidak pernah menyerah, tidak pernah never give up dengan keadaan bagaimanapun keadaan itu. Meskipun saya berasal dari keluarga yang sangat amat ekonominya sangat, mungkin dibilang sangat lemah ya, karena pertama memang ayah saya sudah meninggal, kemudian ibu saya, kalau ibu kandung sudah sempat pergi ke Malaysia, terus kemudian lalu gitu kehidupannya juga tidak semudah itu, sehingga tidak terlalu memikirkan keadaan anak-anaknya yang berada di kampung halaman. Jadinya saya di kampung halaman tersebut hidup bersama nenek saya. Nah, di situ kalau dibilang saya ingin kuliah, itu pasti banyak tetangga ataupun orang-orang sekitar tuh mencemooh bahwa nggak mungkin lah keluarganya nenek saya itu sanggup menguliahkan cucunya, yaitu saya. Ya, pada tahun 2009 saya berhasil masuk jalur SPMB di Universitas Brawijaya di Fakultas Ilmu Administrasi di jurusan bisnis, di mana di situ kalau tidak salah saya harus membayar uang sebesar 8 juta lebih lah untuk masuk ke jurusan tersebut. Namun pada saat itu tentunya saya tidak punya uang, tapi saya hanya punya uang beberapa juta di rekening saya. Itu berasal dari sebelumnya saya bekerja di sebuah di PT Indomarko Prismatama. Nah, di situ saya hanya membayar uang 1 juta dulu. Tentunya itu harus melalui beberapa birokrasi yang di rektorat, sampai ke saya harus naik ke gedung rektorat untuk meminta izin bahwa saya harus cuman membayar 1 juta rupiah saja untuk masuk kuliah. Dan ternyata alhamdulillah itu diizinkan untuk bayar 1 juta rupiah. Tapi ternyata setiap semester berikutnya itu saya harus melakukan verifikasi data bahwa saya masih belum mampu untuk membayar atau melunasi uang pangkal dari masuk kampus tersebut, karena memang untuk uang semesteran saya itu hanya 100.000 rupiah. Ini sorry ya, pada waktu pembicaraan saya mungkin agak ngalor ngidul, karena memang pembicaraan ini memang agak tidak terkonsep. Tapi intinya di Universitas Brawijaya itu untuk SPP per semester itu dibagi klasifikasinya berdasarkan kemampuan dari orang tua, dan tentu saja saya hanya membayar per semester itu sangat murah sekali, bahkan sebenarnya nol. Tapi itu 100.000 itu hanya untuk kalau nggak salah untuk biaya lab saja. Jadi memang sangat terjangkau untuk per semesternya.
Sedangkan teman-teman saya itu mungkin ada yang per semesternya itu bayarnya ada yang 3 juta, kemudian paling rata-rata itu 1,6-an mungkin rata-rata. Ada yang bahkan mungkin 3 jutaan. Saya sudah lupa karena sudah bertahun-tahun yang lampau. Nah, di situ sebenarnya untuk PR dari pembayaran SPP sebenarnya itu sudah clear ya. Tapi di sini yang biaya yang paling membengkak untuk hidup di Malang itu adalah biaya kehidupan sehari-harinya. Yaitu pertama adalah makan, kemudian tempat tinggal, lalu biaya-biaya seperti buku, tugas, ngeprint dan lain-lain sebagainya. Tapi nah di situ saya menekankan bahwa kepada adik-adik atau teman-teman yang mempunyai passion atau mempunyai keinginan kuat untuk kuliah, jangan takut. Meskipun kalian tidak mendapatkan beasiswa, tapi kita akan beberkan di sini bagaimana cara-cara agar kalian bisa kuliah mandiri tanpa biaya atau tanpa bantuan dari orang tua sama sekali. Karena ini sudah saya jalankan pada waktu saya kuliah di Universitas Brawijaya. Saya masuk di Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi jurusan bisnis itu tahun 2009 dan keluar tahun 2013 pertengahan dengan predikat saya cum laude. Nah, dengan predikat saya cum laude dan kemudian tidak ada selang berapa minggu saya sudah direkrut beberapa perusahaan sehingga saya tidak ada waktu untuk menganggur. Dan mungkin kita menampik skeptis orang-orang bahwa banyak sarjana menganggur, tapi ternyata jika kita mempunyai keinginan, jika kita mempunyai motivasi untuk maju, bahwa mendapatkan pekerjaan itu sebenarnya susah-susah gampang. Tapi kalau kita mempunyai hasrat untuk terus mencari, insya Allah itu akan dapat. Meskipun jadi hal-hal yang saya lakukan pada waktu untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah atau sebenarnya sedikit pundi rupiah untuk menghidupi saya di Malang itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah ada yang dinamakan beasiswa PPA BPM atau peningkatan prestasi akademik atau bantuan beasiswa untuk orang mahasiswa yang tidak mampu. Nah, di situ selama berapa tahun, setiap tahun saya dapat untuk beasiswa PPA BBM yang berasal dari pemerintah tersebut, karena memang lumayan banyak sih yang bakalan dapat dari mahasiswa tersebut. Kalau PPA itu diperuntukkan beasiswa untuk aktivis dan yang mempunyai IPK lebih dari 3,5 atau IPK 3,5 ke atas itu bisa mengajukan. Dan kemudian yang berikutnya tentu saja BBM itu bantuan beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Nah, itu rata-rata setiap tahunnya itu mendapatkan sekitar 4 juta rupiah dan dibagi dalam 2 kali lah, mungkin sekitar 2 jutaan. Nah, itu cukup membantu kehidupan saya pada waktu di Malang. Pernah dapat 1 kali itu dapat 2 juta, langsung saya belikan laptop kecil, yaitu dulu itu laptop Xirex. Sampai sekarang laptopnya masih ada, laptop Xirex. Saya ingat pada tahun 2011 saya beli di Plaza Dieng Malang, harganya sekitar 2 jutaan, cuman laptop yang bisa untuk ngetik dan melakukan aplikasi yang sangat ringan sekali, karena memang saya butuhkan untuk kuliah saya. Ya, saya beli itu. Dan kemudian selain dari beasiswa PPA BBM itu, saya juga kerja sampingan di sini. Saya menjadi penjaga operator warnet yang jaraknya dari tempat kuliah saya itu hanya sekitar mungkin 2 km ya, yang biasa saya tempuh dengan sepedahan.
Nah, tapi sebenarnya kalau diingat-ingat sekarang ya, menjadi operator warnet itu pendapatannya sangat kecil sekali karena maksimal sehari itu kita hanya mendapatkan uang Rp10.000. Bayangkan, kita kerja selama 6 jam hanya mendapatkan uang Rp10.000. Tapi itu tahun-tahun struggle itu sudah sangat saya syukuri karena saya membutuhkan asupan-asupan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi kehidupan saya. Karena memang mungkin cukup Rp10.000 yang cukup untuk makan saya. Mungkin makan cuman maksimal makan di Malang itu maksimal 2 kali sehari saya makan. Mungkin hingga beberapa tahun saya melakukan makan cuma 2 kali sehari itu, sehingga berikutnya pada waktu saya awal-awal kerja itu jadinya tetap seperti itu. Jadi makan cuma 2 kali sehari, bahkan tidak lebih dari 3 kali sehari. Tapi yang paling banyak saya itu memang ngemil sih, suka ngemil. Meskipun banyak badan saya cuman segini-gini aja sih. Itu selain dari operator warnet, saya masuk ke asrama leadership keislaman yang dinamakan dulu yang namanya ada CSR, sebuah buku penerbit agama Islam. Itu ada sebuah kayak semacam semi boarding house. Saya tidur di situ dan kemudian ada pelatihan di situ. Hampir setiap malamnya kita ada kuliah malam bersama ustadz-ustadz. Kemudian di situ kita juga ada satu ustadz, iya ada bapak ustadz yang membimbing kita setiap subuh. Kita harus hafalan murojaah, kemudian diberikan kajian. Tempat tinggal sebenarnya sudah sangat terbantu karena memang saya berada di asramanya itu yang merupakan asrama leadership keislaman. Jadinya di sana kita harus kayak semi pondok seperti itu. Setiap malamnya kita harus ada kajian, kemudian setiap habis ba'da subuh kita harus murojaah, kemudian harus melaksanakan tugas-tugas tertentu, dan kemudian memang harus mengikuti peraturan yang ada di asrama tersebut. Tapi di situ saya mendapatkan teman-teman yang satu framing juga, satu pemikiran. Kemudian mereka itu juga orang-orang yang struggle dan merupakan pejuang-pejuang aktivis yang ada di kampus. Nah, itu untuk tempat tinggal saya sudah berada di asrama. Lalu untuk pundi-pundi rupiah berikutnya itu saya mengambil dari lomba-lomba. Ya, lomba-lomba itu sebenarnya bukan hanya lomba-lomba, tapi juga seperti acara leadership, kemudian acara kepemudaan yang biasanya levelnya nasional, itu biasanya saya ikuti. Itu selain menambah pengalaman, kemudian menambah jaringan koneksi, itu saya biasanya menyampaikan kepada dekanat ataupun rektorat untuk saya menyampaikan mengikuti acara ini dan meminta bantuan untuk akomodasi. Dan akomodasinya juga mungkin lumayan lah, mungkin berapa ratus ribu. Selain untuk tiket itu biasanya selalu ada kelebihannya sih, mungkin sedikit, tapi itu membantu untuk menambah pundi-pundi waktu saya berkehidupan di Malang. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah. Di situ saya lumayan sih. Itu pertama kalinya saya ke Jakarta juga gara-gara ada forum-forum nasional kemahasiswaan. Kemudian beberapa kota lain seperti Jogja, lalu Bogor, kemudian di Jakarta, lalu bahkan sampai ke Malaysia, sampai ke Kuala Lumpur.
saya pernah diberikan perjalanan, kalau mungkin di dunia kerjaan dinamakan perjalanan dinas ya, sampai ke Kuala Lumpur. Itu merupakan perjalanan saya terakhir pada waktu saya mengikuti forum-forum kemahasiswaan internasional. Itu sebelum saya meninggalkan kampus lalu wisuda dan kemudian masuk ke dunia kerja. Itu yang saya alami terakhir di dunia mahasiswa. Kemudian selain dari forum-forum mahasiswa dan lomba-lomba, saya juga mengikuti namanya PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ atau istilahnya program kewirausahaan. Di situ saya bahkan pernah sampai 3 kali mendapatkan pendanaan dari kampus yang merupakan dana dari pemerintah ya, dana pemerintah untuk kewirausahaan mahasiswa. Nah, ini biasanya teknisnya adalah mahasiswa itu ada programnya, itu namanya program PKMK. Kemudian ada juga namanya program PMB, program mahasiswa wirausaha. Dan kalau PKM itu program kreativitas mahasiswa, K-nya itu kewirausahaan. Nah, di situ kita membuat proposal bisnis apa, rancangan bisnis apa yang kita jalankan, kemudian nanti biaya-biayanya seperti apa, dan kemudian cara pemasarannya seperti apa, kita jadikan proposal, kemudian kita masukkan ke fakultas masing-masing. Nah, di situ nanti akan dijaring mana-mana yang layak untuk mendapatkan guyuran dana. Dananya ini lumayan, mungkin sekitar 3 sampai 6 jutaan dulu setiap satu kali proposal untuk kewirausahaan. Nah, di situ sebenarnya kita jalankan sebisanya kita, karena memang kita mahasiswa yang lumayan waktunya tersita. Memang teman-teman yang masuk ke tim-tim pendanaan tersebut merupakan anak-anak aktivis juga yang waktunya tidak banyak. Jadi kita menjalankan program tersebut ya sebisa kita. Lalu memang kita pasarkan, memang kita jalankan, sehingga kita mempunyai pengalaman bagaimana cara merancang suatu bisnis kecil-kecilan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian di kampus tersebut saya bukan merupakan anak yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Ya, gimana caranya kuliah pulang, karena kalau kita tidak kalau orang Jawa istilahnya ubet, itu tidak akan bisa bertahan di Malang, atau alias kita akan punah di Malang, karena siapa yang membiayai saya di Malang. Untuk itu saya harus benar-benar terpaksa dipaksa hingga akhirnya saya menjadi biasa untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang sangat luar biasa tersebut di Malang. Dan karena sebenarnya saya mendapatkan sebuah jalur-jalur kemudahan tersebut, seperti saya mendapatkan dana program kreativitas kewirausahaan, terus kemudian saya ikut forum-forum, kemudian dibiayai oleh fakultas maupun rektorat, kemudian lalu saya juga ikut ke leadership beasiswa asrama. Itu sebenarnya bukan karena saya hanya menjalankan mahasiswa pada waktu kuliah. Saya itu benar-benar mahasiswa yang anti kupu-kupu ya, bukan yang kuliah pulang, tapi sebenarnya merupakan mahasiswa yang sok-sokan menjadi aktivis organisatoris, karena memang saya mengikuti berbagai kelembagaan yang ada di mahasiswa, baik internal maupun eksternal. Internal itu saya banyak mengikuti kelembagaan seperti Forum Kajian Islam, kemudian
jurnalistik, lalu banyak sih, kemudian badan eksekutif mahasiswa, bahkan terakhir saya menjadi Dewan Parlemen, atau namanya kalau di kemahasiswaan itu DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana di sini saya didukung oleh fraksi organisasi mahasiswa eksternal kampus, karena saya juga ikut salah satu organisasi mahasiswa eksternal kampus. Saya menjadi salah satu pemenang di Dewan Perwakilan Mahasiswa yang berada di fakultas saya, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya, itu pada tahun 2010 ya. 2011 saya menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di situ sebenarnya peluang rezeki saya itu salah satunya juga karena saya mengikuti kelembagaan tersebut. Jadi bagi teman-teman, adik-adik semua yang berjuang untuk mengikuti kuliah mandiri, itu tidak ada salahnya dan tidak ada buruknya itu mengikuti kelembagaan yang ada di fakultas Anda semua itu, karena memang berbagai peluang, berbagai lomba, berbagai untuk meningkatkan soft skill kita maupun hard skill kita itu berada di situ. Karena ini cerita saya sendiri ya, pada waktu saya kerja kemudian memang mendapatkan gaji, lalu kita juga pada waktu di mahasiswa kerja di sana di lembaga-lembaga tersebut tapi tidak mendapat gaji, itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, karena kita sudah terbiasa bekerja, kita sudah terbiasa tersistematis, kita sudah terbiasa bekerja sama dengan orang lain, sudah terbiasa menjadi organisatoris, sudah terbiasa melakukan memandu sebuah acara, kemudian memanage berbagai aktivitas, sehingga apalagi seorang aktivis itu pastinya juga bisa memanage waktu. Apalagi kita mengikuti berbagai kelembagaan, kita harus membagi waktu sana sini, apalagi seperti saya harus kerja, kemudian ada kewajiban juga di asrama sampai malam. Nah itu saya rasakan sebenarnya penat sih, satu hari itu biasanya full untuk kegiatannya dari pagi sebelum subuh kita sudah bangun sampai malam jam 10 itu baru kita selesai semua aktivitasnya. Jadi pada waktu saya kuliah di Malang itu saya merasakan sebuah aktivitas yang luar biasa penat tapi luar biasa satisfied menurut saya, karena memang saya tidak punya waktu untuk galau-galau seperti mahasiswa kebanyakan. Karena mungkin mahasiswa kebanyakan yang setiap bulannya untuk dapat uang jutaan rupiah dari orang tuanya tanpa memikirkan bagaimana besok harus makan, tanpa memikirkan bagaimana bingungnya ngeprint tugas yang bejibun, tentunya harus punya uang. Jadi ya seperti filosofi kehidupan dan kehidupan kita di masa depan, di kehidupan real, kehidupan pada waktu kita bekerja, itu sebenarnya yang terpenting itu adalah koneksi, jaringan, dan komunikasi. Teknik kita berkomunikasi dengan orang lain itu yang akan menentukan seberapa kita akan berhasil di masa depan. Mungkin berhasil atau sukses itu kan relatif, dan ada faktor X yang akan berperan, tapi itu merupakan sebuah kunci dasar bagaimana cara kita untuk mencapai ke sana. Nah, di kelembagaan mahasiswa tersebut kita dilatih untuk itu, untuk setiap hari komunikasi, setiap hari melakukan
memanage sebuah acara-acara, kemudian mampu tampil berani acting atau berkomunikasi di depan publik maupun khalayak ramai, sehingga kita menjadi orang mahasiswa ataupun menjadi somebody di masa depan itu akan lebih proper dan akan lebih sudah lumayan gentle lah untuk kita berani berkomunikasi di khalayak ramai. Itu mungkin salah satu nilai plus saya pada waktu saya wawancara kerja. Nah, uniknya pada waktu saya mencari kerja itu selalu kemungkinan saya itu gagal pada waktu tes tulis, tapi saya tidak pernah gagal jika wawancara kerja, karena jika sudah tes tulis berhasil, kemudian biasanya kan ada wawancara ya, wawancara user maupun wawancara final dari perusahaan tertentu. Nah, itu biasanya selalu lempeng-lempeng aja, selalu pasti bakal masuk jika sudah melakukan wawancara kerja, karena salah satu kuncinya itu adalah saya menceritakan pengalaman saya ini, pengalaman pada waktu kuliah. Pengalaman pada waktu kuliah itu dirasa merupakan sebuah pengalaman struggle yang luar biasa lah bagi pewawancara. Oh, orang ini berarti benar-benar anak yang tidak mudah menyerah. Kemungkinan pada waktu dia bekerja dia akan berhasil, tapi entah nanti kedepannya seperti apa. Tapi jika menilik pengalaman seperti itu, kemungkinan besar saya selalu masuk di wawancara kerja. Sehingga itu teman-teman, adik-adik semua, tidak ada salahnya pada waktu kita kuliah itu menjadi seorang aktivis. Entah itu aktivis mungkin ikut di bidang jurnalistik, kemudian penelitian, lalu kewirausahaan, kemudian keagamaan, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan passion masing-masing. Oke, dan mungkin kita tadi berbicara terlalu ngalur ngidul ya, tidak ada jeluntrungannya, tapi mungkin kita bisa merecap. Salah satunya adalah mungkin tips bagi adik-adik yang mempunyai keinginan kuat untuk kuliah tapi tidak orang tua mungkin tidak sanggup untuk biayainya. Sebenarnya masih ada jalan, tenang. Yaitu yang pertama, pastikan bahwa universitas yang kalian masuk itu untuk SPP-nya itu ada jenjang-jenjangnya. Jenjang-jenjang itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua. Jadi ya ekonomi yang pas-pasan itu nanti SPP-nya juga akan lebih kecil lagi. Beda dengan mahasiswa yang mungkin masuknya jalur mandiri, itu pasti lebih besar lagi untuk SPP-nya per semester. Mungkin dulu saya tuh tidak ada uang kuliah tunggal. Itu mungkin uang kuliah tunggal itu mungkin masih beberapa tahun terakhir ini sih. Tapi nanti kalian bisa cari informasinya seperti apa. Apakah kampus kalian yang kampus negeri, biasanya kampus negeri yang akan kalian masuk itu ada SPP yang dinamakan SPP berjenjang atau SPP proporsionalnya. Karena itu sangat membantu sekali untuk mahasiswa yang perekonomiannya masih kurang mampu. Jadi itu sangat terbantu sekali, terutama saya yang dulu saya sempat struggle dan bukan mati-matian sih waktu kuliah dulu, tapi ya dinikmati aja proses membentuk kepribadian kita. Kemudian berikutnya, pastikan kalian mendapatkan beasiswa. Sebenarnya beasiswa mungkin nggak usah yang muluk-muluk, mungkin beasiswa dari Pertamina, beasiswa dari mungkin bank-bank BUMN, beasiswa dari Astra ya, mungkin yang jumlahnya fantastis, tapi mungkin beasiswa yang cukup lah, mungkin setahun mungkin sekian juta, tapi setiap tahun kalian harus dapat. Mungkin itu beasiswa prestasi akademik ataupun beasiswa BBM. Nah, biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu itu
biasanya BBM itu dapat beasiswa yang untuk mahasiswa tidak mampu itu pasti dapat. Syaratnya kalian cukup ke RT RW setempat sampai ke kelurahan untuk mendapatkan form untuk bahwa kalian benar-benar dari golongan yang kurang mampu. Nah, itu beasiswa. Nah, kemudian berikutnya kalian juga harus mendapatkan sumber-sumber yang lain. Mungkin salah satunya yaitu kerja sampingan. Kerja sampingan mungkin bagi mahasiswa, kan kita kuliah di negeri itu tidak ada jam malam ya. Mungkin kalau kita harus menyesuaikan jam kuliah sih kerjanya, jadi harus kerja yang fleksibel. Mungkin bisa menjadi penjaga warnet, kemudian ngelesi orang, anak-anak kecil, kemudian menjadi translator dan lain sebagainya. Yang penting itu halal, meskipun itu hasilnya cuma sedikit, bahkan cukup untuk makan saja, tapi yang penting itu konsisten. Yang penting konsisten, setiap bulan dapat, kemudian tidak mengerjakan proyek yang mungkin angkanya banyak, dapatnya banyak, tapi ya banyaknya itu cuma itu periode itu doang, tapi bulan-bulan berikutnya kita tidak mendapatkan. Mending kita kerja yang stabil, hasilnya ada tapi konsisten. Jadi kita masih ada harapan untuk survive terus. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan source itu dari program-program mungkin dari kreativitas mahasiswa kewirausahaan, program mahasiswa wirausaha, lalu juga berasal dari lomba-lomba, mungkin duitnya lumayan jika kalian menang, ataupun lumayan untuk uang transportasi, kan biasanya dikasih oleh fakultas maupun rektorat jika kalian mengajukan. Kemudian kalian juga harus memperluas koneksi dan jaringan, karena salah satu rezeki dari apa yang kita rezeki itu salah satunya mayoritas berasal dari jaringan silaturahmi. Jadi kalian harus mempunyai temannya banyak, teman-teman yang baik, sehingga suatu saat kalian membutuhkan itu pasti mereka membantu. Mereka pasti tahu kondisi kalian seperti apa. Saya mempunyai teman yang sangat luar biasa baik pada waktu di Malang itu. Kebetulan teman SMA saya itu sering membantu saya, baik itu sering ditraktir makan, kemudian kemana-mana diajak jalan, meskipun saya tidak mempunyai uang apa-apa, karena mereka tahu kondisi saya seperti apa, dan mereka tahu struggle saya seperti apa, sehingga mereka tidak sungkan untuk memberikan bantuan saya, baik itu moral maupun material lah. Kemudian kalian juga harus mengasah hard skill dan soft skill kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kegiatan aktivitas organisasi, baik itu di internal maupun eksternal, karena itu merupakan suatu pelatihan yang sedikit-sedikit tapi konsisten membentuk kepribadian kalian, membentuk jiwa-jiwa struggle kalian, jiwa-jiwa jika kalian dibanting oleh kehidupan, maka kalian sudah terbiasa. Lah, itulah kalian juga harus mengasah hard skill maupun soft skill kalian. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah berdoa, kemudian positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa beliau itu pasti memberikan rezeki kepada orang yang benar-benar menuntut ilmu. Orang-orang yang niatnya benar-benar tulus untuk menuntut ilmu pasti akan diberikan jalan. Nah, itu sangat saya yakini, dan itu terbukti bahwa saya tidak tahu seperti apa, tapi ini sepertinya
ada sebuah rumus semesta mendukung untuk saya diberikan kemudahan yang luar biasa pada waktu saya kuliah di Malang, kuliah menempuh sarjana selama 3,5 tahun tersebut. Saya diberikan kemudahan yang sangat luar biasa, baik itu rezeki maupun rezeki dari rupiah maupun rezeki non material atau intangible-nya yang tidak bisa kita nilai dengan material, tapi kita bisa rasakan bahwa itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga harus sering-sering berdoa, sering-sering bermunajat dalam sujud kita untuk agar kita diberikan kelapangan rezeki dan kemudian diberikan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Itu sekian dari bincang-bincang ringan kita di siang yang sangat cerah ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga menjadi sebuah motivasi yang baru terutama kepada adik-adik yang ingin menempuh kuliah tapi orang tuanya masih belum mampu. Jangan putus asa. Kita masih banyak jalan menuju rumah. Mungkin kalian bisa kuliah di kedinasan, mungkin kalian bisa kerja kemudian kuliah tapi di swasta, sehingga kuliahnya menjadi kuliah malam atau kuliah karyawan, karena itu banyak sekali, terutama di Jakarta sini banyak sekali untuk kuliah-kuliah tersebut. Yang pasti jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena itu sangat bermanfaat untuk kita sendiri maupun menjadi pemberat kita pada waktu di akhirat nanti. Oke, akhir kata, terima kasih atas atensinya dan terima kasih untuk menonton video yang mungkin agak kurang jelas ya, tapi nanti kita akan evaluasi berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau jika video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman-teman semua. Oke, see you, ciao ciao.